Mampus. Beraninya Saifuddin hina Al-Quran dan Nabi Muhammad. Umat Islam gantung Saifuddin di ujung Monas. Baru Saifuddin Ibrahim yang berani menantang kekuatan orang Islam, menantang Muhammad itu sendiri. Saya tantang ajaran Muhammad. Mana yang bagus ajaran Muhammad dengan Paulus? Paulus itu sebelum menjadi rasul, dia membunuh orang. Tapi setelah dipilih oleh Yesus sebagai rasul, dia sangat santun. Muhammad sebelum jadi rasul tidak pernah membunuh orang. Begitu jadi rasul, ada 60 kali peperangan yang besar yang diadakan perintah Muhammad. 27 kali Muhammad jadi panglima perang. Berarti tangan Nabi Muhammad itu penuh darah. Darah banyak. Coba, Paulus yang kalian kata itu adalah rasul palsu. Bla bla bla, kalian menulis menghina di medsos itu, ya. Sebelum jadi rasul, sebelum ketemu Yesus dalam penglihatannya, perjalanan ke Damaskus, Paulus selalu melakukan kejahatan, membunuh, mengancam, menangkap orang-orang Kristen waktu itu. Tetapi setelah rasul, dia tidak pernah melakukan kejahatan apapun. Muhammad sebelum diangkat jadi rasul, dia tidak pernah membunuh orang. Tetapi begitu diangkat jadi rasul, Muhammad langsung beringas. Karena ada rampasan perang yang dipakai. Dia kuasai rampasan perang itu, dan istrinya berubah sebanyak-banyaknya. Istrinya banyak. Dan tidak bisa untuk menghidupi istri kalau tanpa berperang. Fahaqa billadzina sakhiru minhum. Kemudian Allah akan turunkan azab kepada mereka. Haqa itu nurunkan azab. Cuman nurunkan adab itu kayak meliputi, nggak ada yang tersisakan. Kalau ada menurunkan adab sini bisa lari. Nah, kalau haqa itu adalah menurunkan adab, tapi adab itu yuhitu, bisa meliputi semuanya, nggak ada yang tersisa. Blak. Semuanya. Fahaqa akan billadzina kafaru, billadzina sakhiru minhum, akan ditumpangkan kepada mereka. Diturunkan kepada mereka hukuman dari Allah. Maka nubiyasta'ziun, karena mereka mengejek para nabi. Jadi hati-hati mengejek nabi ini mengundang petaka dari Allah, baik di dunia ataupun di akhirat. Di dunia akan dihinakan oleh Allah, nggak akan mulia. Pasti akan lihat tuh manusia, tunggu waktunya. Sebelum mati dia akan dihinakan oleh Allah kalau tidak tobat. Yang menghina Nabi Muhammad, dia akan dihinakan di kaumnya kalau dia punya kaum. Sebelum mati akan dihinakan di kaumnya, akan dihinakan di masyarakatnya, akan dihinakan di keluarganya, sebelum dihinakan nanti di akhirat. Menghina baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukum qisas dalam Al-Quran, agar kita umat Islam mengerti bagaimana hukum orang mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu berkata, siapapun yang mencaci atau menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik orang muslim atau orang kafir, muslim ataupun non muslim, ia wajib dihukum mati.
itu hukumannya. Ya. Menurut Imam Malik radhiyallahu taala anhu, ya, ini hukumnya sama. Imam Malik mengatakan siapapun yang mencela Nabi Muhammad SAW, dia dihukum mati tanpa perlu diminta bertobat. Hukumnya mati tanpa bertobat. Apa alasannya? Kan Rasulullah rahmatan lil alamin. Itu sering yang kita dengar, ya. Nabi kan rahmatan lil alamin. Kenapa tidak bisa bertobat bahkan? Imam Malik juga bukan imam sembarangan, imam Darul Hijrah. Ya. Apa alasannya? Ya harus dihukum mati karena Allah mewajibkan untuk menghormati beliau. Pendeta Saifuddin Ibrahim ingatkan umat Islam, jangan sakiti hati orang Kristen jika tak mau ada bencana alam. Dilansir demokrasi.id. Pendeta Saifuddin Ibrahim beri peringatan kepada umat Islam. Ia menyebutkan jangan sakiti hati orang Kristen supaya tidak terjadi bencana alam di Indonesia. Sebagaimana diwartakan sebelumnya, Pendeta Saifuddin Ibrahim kerap dinilai menghina agama Islam dengan melontarkan ujaran-ujaran kebencian terhadap Islam. Namun kini dirinya justru memberikan peringatan kepada umat Islam untuk tidak menyakiti hati orang Kristen. Menurut Saifuddin Ibrahim, jika hati orang Kristen tersakiti, maka bisa terjadi bencana alam di Indonesia. Dalam video itu, Pendeta Saifuddin Ibrahim juga menyinggung beberapa tokoh agama Islam seperti Ustadz Abdul Somad dan Habib Rizik Syihab. Video itu diunggah oleh channel YouTube Saifuddin Ibrahim pada Jumat 25 Maret 2022 dengan judul Andi Simon ditutup pelayanannya. Indonesia negara hukum. Nggak ada urusannya dengan penistaan. Lucu juga kan? Ujar Saifuddin Ibrahim menjelaskan. Jangan menyakiti hati orang Kristen supaya bencana alam tidak terjadi di Indonesia. Di mana hati nurani kalian? Apa yang kalian lakukan dengan cara untuk melakukan hal yang buruk itu kalian tega? Hei Muslim, balas. Menteri Agama, NU, silahkan balas. Ujar Saifuddin Ibrahim melanjutkan. Siapa? Abdul Somad. Mau ngomongin 300 ayat itu? Memperbanyak istri, Agim. Mau ikut ngomong? Mau saya bongkar? Ujar Saifuddin Ibrahim melanjutkan. Akan saya bongkar suatu saat. Kegaduhan itu ditimbulkan oleh Menteri Al-Qadrun Mahfud, Menko Polhukam. Silahkan balas. Ujar Saifuddin Ibrahim melanjutkan. Waduh, pria ini berani bilang Al-Quran dan Nabi Muhammad pembohong. Beredar video lawas di YouTube menampilkan seorang pria dengan berani mengatakan bahwa Al-Quran dan Nabi Muhammad adalah pembohong. Awalnya pria dalam video tersebut mengatakan bahwa ajaran agama Islam itu adalah ajaran sesat. Pria itu melanjutkan penjelasannya bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran sesat karena dirinya sendiri meragukan keberadaan Tuhan yang disembah oleh pengikut agama Islam. Islam adalah ajaran sesat, Kalau agama benar, Islam itu benar, terus yang disembah itu apa? Mana Tuhannya? Mana Allahnya? Ujar pria itu menjelaskan. Video itu diunggah oleh akun YouTube Zesi Haryanto dengan judul Pemuda Gendeng ini menghina agama Islam, sebagaimana dilihat pada Kamis 24 Maret 2022. Dalam video tersebut, pria ini juga meragukan kemuliaan Nabi Muhammad dan kitab Al-Quran. Nabi Muhammad itu siapa itu? Siapa? Kan sama-sama manusia juga. Nabi Muhammad kok bisa mati? Bisa tewas? Masuk akal enggak? Ungkap pria itu melanjutkan. Terus katanya Al-Quran itu ayat yang benar. Diajarkan dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad itu orang yang paling mulia, orang yang paling benar, orang yang paling baik, orang yang paling jujur, orang yang paling taat beribadah. Allah lah yang punya segalanya, tapi mana buktinya? Mana? Ungkap pria itu melanjutkan. Bahkan pria dalam video tersebut sampai mengatakan bahwa kitab Al-Quran dan Nabi Muhammad itu pembohong. Itu ajaran gendeng itu. Al-Quran itu pembohong semua itu. Nabi Muhammad itu pembohong itu. Itu sudah tewas beribu tahun yang lalu itu. Ujar pria itu melanjutkan. Waduh. Berulah lagi. Pendeta Saifuddin. Islam itu agama khusus laki-laki. Wanita hanya. Pendeta Saifuddin Ibrahim berulah lagi.
Kini ia menyebutkan bahwa Islam hanya agama untuk laki-laki, sedangkan wanita atau perempuan dalam Islam hanya sekedar pelengkap saja. Pendeta Saifuddin Ibrahim masih saja bersikeras mengkampanyekan penghapusan 300 ayat Al-Quran, bahkan kini dirinya berniat mengurai 300 ayat yang menurutnya harus dihapus dari Al-Quran. Dalam pernyataannya, ia mengaku akan membuat 300 video yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang menurutnya harus dihapuskan. Padahal, dirinya sudah mendapat kecaman dari berbagai pihak termasuk Menko Polhukam dan Persatuan Gereja Indonesia atau PGI. Diwartakan bahwa PGI sendiri telah menghimbau masyarakat Indonesia, khususnya umat muslim untuk tidak menggeneralisir kelompok masyarakat beragama Kristen dengan pernyataan-pernyataan kontroversial pendeta Saifuddin Ibrahim. Meski demikian, walaupun telah mendapatkan kecaman dari berbagai pihak, pendeta Saifuddin Ibrahim di Amerika masih saja kerap membuat video yang berisi ujaran kebencian. Saya akan membacakan ataupun akan menyiarkan 300 ayat itu, berarti akan ada 300 pertemuan saya dengan saudara-saudara, ujar Saifuddin Ibrahim dalam video yang diunggah oleh channel YouTube Saifuddin Ibrahim dengan judul Kronologi 300 Ayat Abad ke-7, sumber Malapetaka Dunia, sebagaimana dilansir pada Rabu 23 Maret 2022. Agama saya yang lama Islam adalah agama khusus untuk lelaki, ujar Saifuddin Ibrahim menjelaskan. Kalau wanita ya hanya bagian begitu saja, ujar Saifuddin Ibrahim melanjutkan. Jadi di dalam kitab suci itu Al-Quran, yang nanti disebut orang yang bertakwa itu akan masuk surga dengan dilayani oleh 72 bidadari cantik, ujar Saifuddin Ibrahim melanjutkan. Saking cantiknya itu wanita belum pernah lahir ke muka bumi ini. Rambutnya terurai, segalanya diceritakan semua. Aslinya dan alisnya, bibirnya, dagunya, wah lehernya jenjang, pundaknya, susunya menentang, perutnya lurus nggak seperti wanita di dunia ini, gembrot, ujar Saifuddin Ibrahim melanjutkan. Geger pendeta Saifuddin Ibrahim, Muhammad pernah dibaptis, Islam itu sekte Kristen. Pendeta Saifuddin Ibrahim kembali menyampaikan pernyataan kontroversial. Dirinya menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah dibaptis. Selain itu, Saifuddin Ibrahim juga berpendapat bahwa agama Islam merupakan sekte dari agama Kristen. Selanjutnya, Saifuddin Ibrahim menyampaikan pertanyaan, yaitu dengan agama apa Nabi Muhammad SAW menikah. Menurutnya tidak ada satu kiai pun yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan Saifuddin Ibrahim dalam salah satu videonya yang diunggah oleh channel YouTube Saifuddin Ibrahim pada Kamis 24 Maret 2022 dengan judul Pak Mahfud jangan kecewakan NKRI, nanti Tuhan bisa marah loh. Saya bayangkan yang tidak ada dalam sejarahnya itu Muhammad menikah dengan agama apa waktu itu, ujar Saifuddin Ibrahim menjelaskan. Lah kalau Khadijah itu janda orang Kristen, pamannya itu adalah pendeta, gak mungkin dong menikah dengan cara jahiliyah, pasti dengan Kristen, ujar Saifuddin Ibrahim melanjutkan. Jadi, dikristenisasi dulu, pasti Muhammad dibaptis dulu, walaupun mungkin baptis percik karena Kristennya bukan GBI, pasti karena Islam itu salah satu sekte Kristen, ujar Saifuddin Ibrahim melanjutkan. Kemudian Saifuddin Ibrahim menyampaikan pendapatnya, menurutnya tidak ada kiai yang mengetahui dengan agama apa Nabi Muhammad SAW menikah. Saifuddin Ibrahim meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW menikah dengan cara Kristen. Tidak ada satu kiai pun yang bisa menjawabnya. Dengan agama apakah Muhammad menikah? Pasti dengan Kristen, ujar Saifuddin Ibrahim melanjutkan. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan.